Jadi kita ingatkan saksi, saudara cukup menjawab yang ditanya, yang nggak ditanya nggak usah jawab. Oke. Kalau sudah ditanya nggak usah dijawab ya. Terus kalau pertanyaan itu jelas kita diulang, dijawab pertanyaan tersebut dan dijawab ya. Silakan untuk pertanyaan terlebih dahulu. Saudara saksi ya? Yes. Saudara saksi kenal dengan, langsung saja ya. Saudara kenal dengan saksi Oki? Kenal. Sudah lama, sejak kapan? Lupa. Lupa. Di tahun berapa? Ini 2020. Kita 2020 ya, kita 2020. Bagaimana saudara bisa mengenalnya? Apakah di sana ada apa? Iya. Nah, semenjak itu sering berkomunikasi ya dengan Bapak? Sering, karena itu baru persiapan. Kalau misalnya di treatment, karena Oh, dikarenakan terdakwa ini merupakan ambasadornya, makanya jadi sering ketemu. Iya. Jadi hubungan saudara dengan Bapak juga lumayan dekat. Lumayan. Nah, saya langsung saja. Saudara sebelum masuk ke ini nanti saya tanyakan. Saudara pernah tahu nggak? Dua miliar saudara itu. Saya nggak tahu. Yang itu. Enggak. Ya, itu nanti cuma uang itu saudara bawa kemana? Uang itu dulu. Saya bawa tas buat saya ceritain dulu. Jadi pas saya bawa mobil, suaminya yang langsung masukin. Pertama suaminya ini, baru dua ajudannya yang langsung ngamburin mobil, ngamburin uang di jok belakang tengah. Gitu. Pertanyaan saya kan juga kan ada kan saudara? Ada. Oke. Nah, terus dibawa kemana? Ke rumah kita. Bawa ke rumah kita. Tapi saudara mau ke Lampung? Iya. Bukan saudara tadi kemarin bukannya saudara itu dari situ langsung ke bandara? Iya, jadi kan dia sudah ada. Terus ngasih duitnya apa? Jadi kan dari itu kan saya nggak lama. Dari mana? Dari Waki, saudara ke bandara atau ke rumah kita? Ke rumah kita. Diterima siapa uang pada saat itu? Kita. Kalau diterima di kita langsung uang pada saat itu. Di kita ada di rumah. Ada. Di rumah. Karena itu kita melakukan buat apa? Orang juga. Oke. Baru proses make up. Setelah mereka saudara kasihkan 22 miliar ke terdakwa. Iya. Di sini kita harus cabut semua. Habis itu saudara dengan terdakwa berangkat ke Lampung. Oke. Nah, terus ini obrolan saudara dengan terdakwa ya. Di tanggal 14 November, katanya saya teruskan lagi 5M biar dia dulu, tapi mulutnya Niki mahal tahu banget deh. Ini omongan dari terdakwa semuanya. Mahal tahu banget deh, Niki deh, gak usah minta maaf. Lo harus bilang Niki udah pegang sedikitnya semua, suruh transfer hari ini. Bisa nggak nih? Yes, kalau bisa. Nah, dengan keterangan saudara, di sini kan terdakwa mengatakan kepada saudara, terdakwa mengatakan kepada saudara, yes, kalau bisa. Ya. Jam 14 lewat 13. 14 November di hari penyerahan. Di hari penyerahan. Di hari transfer. Di hari transfer. Di hari transfer. Karena sebelum saya minta cash, baru saya bilang. Ya itu 5M. Terus cash kalau bisa. Iya. Tapi nanti aja jawabnya. Ini kasih tahu mulutnya Niki dia ujian. Ini ibu jangan ego. Nah, kami terdakwa ini saudara kami ini mengatakan suruh transfer ini. Di sini sampai Sama membership itu ada. Ya, makanan, skincare. Ada barang-barang yang akan direview itu apa? Barang berbahaya. Itu akan direview bagus. Enggak. Tidak. Iya. Reza sendiri yang mengeluarkan kata itu. Kalau mengeluarkan kata ini nanti bagi aku ada training aku, bagus-bagusin aku, review yang baik-baik ya. Dan saya nggak ngerti dia sama itu apa. Kalau dia pintar juga dia pernah sendiri itu. Oke. Jadi sudah minta kalau tidak dikasih uang, kalau tidak kasih uang, berarti akan direview. Malah direview lekas kata. Iya kan? Oke. Terus kemudian ini. Saudara tidak pernah mana? Ya itu biar dijawab. Ya, saudara dari 4 miliar dari kesalahan dari transaksi dari saudara dapat uang berapa? 30.
Iya, tapi jangan ngomongnya. Sama saya bawa balik gimana? Oke. Kemudian 19 November, Mail boleh transfer duit 1 M-nya Mail kata terdakwa. Tapi jangan langsung 1 M ya, bertahap itu. Itu uang lain. Itu uang endorse. Mau bayar tagihan kreditkan 400 juta. Nah, itu uang bukan uang yang dari Kan. ini. Kemudian jaksa apa? Yang telepon hanya sama Tuhan. kalau kenapa kalau misalkan itu tidak review kan sudah diterima uang dan katanya ada pekerjaan terus kenapa dari review bagus sampai dengan Ya, jawab. Yang ada tuh bagus. pertanyaan saya selanjutnya kalau belum bagus kenapa mau terima uangnya Pertanyaan lagi, kenapa Reza menurut saya? kan Ya udah. kalau saudara nggak tahu ya nggak apa-apa kenapa mau terima uangnya dan sudah masuk ke nomor analisis saya mana sudah uang itu sudah masuk gitu. Masa saya itu aja. Saudara bilang S besok Pertanyaan selesai baru dijawab. Ya, kita nggak usah buru-buru. Panjang. Kan begitu loh. Satu pertanyaan, satu jawaban. Siap dulu ya. Jangan belum dijawab kita. Silakan lanjutkan. Siap nah mas saya lagi pertanyaan terakhir aja kalau memang sudah terima uang apa tidak mau karena belum diperbaiki kenapa mau diterima uangnya Karena dia maksa. nah, Karena dia tadi kan kita sudah sepakat Ini orang-orang yang berpendidikan semua. Sebentar, ya. Dengarkan saya dulu ya. Ini orang-orang yang berpendidikan semua. Sudah kita ingatkan. Dijawab yang ditanya. Kalau belum jelas, jelas diulang. Kalau sudah ditanya, nggak usah dijawab lagi. Kan begitu ya. Kalau pertanyaan pelan-pelan, ya. yang biasa kemudian saudara tadi sudah menjelaskan bahwa itu pasal nah pertanyaan lagi pernah nggak terdakwa ini melaporkan ke BPN atau dilaporkan ke polisi terkait produknya dari bilang fiksianya dibilangnya atau menurut saudara nanti dibilangnya atau menurut berbahaya pernah melaporkan udah banyak yang ngelaporin juga. bukan pertanyaan Enggak. tidak pernah oke Ya. nanti kalau dapat 4 miliar Kalau kita tanyakan sekali lagi menurut umumnya nanti disimpulkan ya. Pertanyaannya apa, jawabannya apa. pertanyaan ini yang Silakan ya. pertanyaan ini tadi saksi mengatakan bahwa itu produknya memang jelek Iya. tapi ada uang diterima 4 miliar sehingga tidak lebih jelek lagi berarti intinya terdakwa ini kalau misalkan ini kan produk berbahaya ya produk berbahaya Silakan pertanyaan dijawab. Pelan-pelan. bukan saudara juga nggak punya hak untuk berbicara dan mengajari pendapat ya ini saksi Anda selalu bertanya, jawabannya harus cocok. Kan nggak boleh seperti itu. Kalau dia sudah jawab, dia sudah itu. Dan ini putar-putar orang juga. Saksi tahu pertanyaan yang diulang dan tidak. Jangan, nggak usah diantar. Tahu nggak? Mana pertanyaan yang sudah ditanya, mana yang diulang, tahu nggak? Kalau tahu, tugas saudara kan tidak kita jelaskan. Oke. Kan begitu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi ya. Ini perkara ini ya dalamnya lancar atau tidak itu saudara ambil. Kan begitu. Saksi itu terus ambil ya begitu. Sudah paham yang saya sampaikan menjawab. Kalau paham dilaksanakan. Kita tidak membahas itu dalam memberikan keterangan. Nanti harus tahu juga apa yang kita sampaikan. Biar tidak terjadi kegaduhan seperti ini. Pertanyaan satu persatu ya.
Tidak. Jadi disuruh jelek juga. Karena uang sudah diterima. Karena itu siapa dia? Ya, berarti semangat kalau misalnya uang diterima, berarti semua produk yang jelek itu ya. Sudah sampaikan harus diundang dulu. Dilanjutkan yang mulia. Saksi menurut berita laboratorium forensik yang mulia. Silakan saksi penasihat hukum. Mohon izin untuk melanjutkan yang mulia. Oke, baik. Saksi. Ya, oke. Saksi berkomunikasi pertama kali dengan saudara Reza Zubis kapan? Lupa. 1 hari sebelum uang ditransfer. Iya. Ya, tanggal 13 November. Oktober atau November? Saya lupa deh kayaknya. November, tanggal 14, 13, 14. Itu yang teleponan. Telepon-teleponan. Sebelumnya nggak pernah kenal. Jadi kejadian 27 Oktober itu bohong atau tidak pernah ada. Tidak pernah ada kejadian dengan Reza. Kapan Anda mulai ketemu dengan Reza? Berkomunikasi itu November 13, 14 atau Oktober? November. Berarti 27 Oktober ini yang tanda-tanda nggak benar. Saya lupa. Lupa ya. Jadi yang benar itu 13, 14 Yang November. saya betul. Betul. Oke. Saya mau nanya, pada saat yang pertama kali meminta, Mahir, sebutkan saja angka Mahir. Anda yang memaksa Reza untuk supaya Anda menyebutkan nama, apa Anda yang memaksa Reza untuk menyebutkan angka? Saya disuruh sama Reza untuk menyebutkan nominal. Anda dipaksa oleh Reza untuk menyebutkan nominal. Nah, Apa kalimat yang disampaikan pada saat itu? karena waktu pas di telepon itu saya lagi jalan, terus itu Mas bilang, dia bilang kalau aku masih sebutin aja nominalnya itu, aku kayak enak dong. Terus itu dia bilang, aku udah nanya gimana ya Mas, ini nggak apa-apa sebutin aja dia terus ya Mas. Yang memulai itu Reza, supaya Anda menyebutkan nominal. Reza. Yang pertama kali menghubungi Anda, Reza. Bukan Anda yang menelpon mencari dia, datang ke rumahnya, Enggak. memaksa dia, nggak kenal. Enggak. Jadi dia yang mencari Anda. Iya. Telepon berapa kali baru Anda? Dua, tiga kali lupa antara segitu. 2-3 kali telepon Anda baru Anda. Kenapa baru Anda setelah 2-3 kali? Ya karena saya tak tahu itu namanya saya sadar. Oh, nggak tahu. Pertama kali dia telepon dan pertama dia telepon nggak ada angka. Yang kedua kali dia telepon baru ada angka. Empat awal komunikasi yang terjadi pada saat itu. Dia cuma memperkenalkan diri, Memperkenalkan diri. terus bilang, kayak Mahil, aku mau dong ketemu sama Kaniki. Coba diulang apa kamu? Mahil, aku mau dong ketemu sama Kaniki. Aku mau baik-baik aja sama Kaniki. Baik-baikan aja dengan mau silaturahmi atau mau baik-baik? Baik-baik aja. Terus baru untuk, maksudnya dia mau silaturahmi sama Kaniki. Mau silaturahmi dengan kalian. Dia yang memulai silaturahmi. Iya. Artinya dia merasa ingin bersahabat dengan menjadi pada saat itu. Terus silaturahmi itu seperti apa yang terjadi setelah komunikasi itu? Iya, saya bilang kalau saya silaturahmi bapak bisa kan karena saya udah jelasin ke dia. Karena Kaniki itu punya yang namanya, dia bilang kalau misalnya kalau ketemu untuk tidak membahas apapun atau tidak dapat uang, dia bakal ketemu karena udah pernah ada contohnya kayak gitu. Oh, ada kejadian trauma. Iya. Trauma. Jadi Jadi kalau ketemu cuma buat konten, buat sorry seakan-akan akrab gitu, makanya nggak mau. Terus pada saat dia ingin silaturahmi, Ya. komunikasi selanjutnya tiba-tiba muncul angka uang ini bagaimana? Itu dia.
Dia yang memulai. Iya. Memulainya bagaimana? Iya, Apakah iya. Anda, Reza, Anda kalau tidak ngasih uang saya, Anda saya Nggak tembak? ada. Nggak ada. Apa yang muncul dari kalimatnya Reza sehingga muncul? Gimana yang manggil aku mau baik-baik aja nih. Makin aku mau baik-baik aja. Caranya bagaimana baik-baik? Terus dia gitu maksudnya ya kayak gitu. Ya udah apa apa panggil sebutin aja nominalnya. Sebutin aja nominalnya. Dia yang meminta. Iya. Memaksa Mahir supaya Iya. sebutin aja. Mahir itu sebutin aja. Jangan sebutin lah. Sebutin. Habis dia ngomong sebutin terus saya bilang aduh kayak enak dong. Terus dia bilang aku tuh kayak apa apa manggil kamu apa sebut aja nominalnya. Udah baik sebutin aja apa yang mikir juga. Terus kau sebut angka berapa? 5 miliar. 5 miliar. Setelah itu dia keberatan apa dia marah? Enggak, dia ketawa. Dia bilang makin boleh nego enggak kita boleh Oh juga. ya, sambil ketawa dia nih. Ada. Happy ya. Kalau Iya. bilang 5M itu malah happy dia ya. Iya. Terus dia nego. Nego berapa? 4. Dari 4 itu terus siapa yang menentukan pembayaran? Mahir. Mahir. Nah, Yang 2M itu Mahir apa kan dia yang Mahir yang menentukan. 2M transfer dari cash itu mana? Mahir. Terus dia Itu dia lagi live. Nah, terus baru habis dia selesai live dia bilang jam 3 dia manggil karena dia mau nonton bola. tadi jam 15.00 ya. Ya, gitu. Hari tanggal 14. Yang bilang jam 3 itu Reza. Hah? Perpanjang kontrak. Perpajakan. Jadi pada saat akhir dari 5 miliar ditawar 4 miliar, memang dari November ke November 2024 2025. Iya. Terus komunikasi lagi ke tahun kemudian. Apa yang harus dilakukan oleh Mahir atau oleh Muhammad Rizal pada saat dia ingin meminta bantuan silaturahmi, mempererat persaudaraan antara orang Muslim dengan Muslim yang lainnya? Apa yang ingin dilakukan? Orang kita menjadi seorang artis papan atas yang penghasilannya miliaran bukan 4 miliar orang kecil seperti Iya. itu. Apa yang ingin dilakukan oleh Muhammad Rizal terhadap produk yang bermasalah? Intinya ini dari saya nggak tahu